Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-263 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya ucapan yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada bersedekah lalu ia iringi dengan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu masih terkait dengan sedekah, masih terkait dengan infak. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Zakarallahu arba'a maratiba lil ihsan. Allah menyebutkan 4 tingkatan dari kebaikan. Al-martabatul ulya, tingkatan yang pertama, an-nafaqatus sadiratu an niyatin salihah. Nafkah atau infak yang timbul dari niat yang saleh, niat yang baik. Walam yatba'ha al-munfiqu mannan wala adzan. Dan orang yang berinfak tersebut tidak mengiringi infaknya dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima infak. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, diambil dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke 262. Ayat 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Berarti infaknya ini timbul dari niat yang salihah, berinfak di jalan Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Lalu mereka tidak mengiringi infak mereka dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi infak. Ini tingkatan yang pertama. Thumma yaliha qaulul ma'ruf. Kemudian tingkatan berikutnya, tingkatan yang kedua, wa huwal ihsanul qawli bi jami'i wujuhihi, yaitu berbuat baik dengan ucapan dengan segala macam sisinya. Alladzi fihi sururul muslim, yang di dalamnya terdapat kebahagiaan bagi seorang muslim apabila mendengar kata-kata yang baik tadi. Wal i'tizaru minas sa'il idza lam yuwafiq indahu syai'a, dan meminta maaf kepada atau meminta uzur kepada orang yang meminta-minta apabila ia tidak memiliki sesuatu pun untuk diberi. Wa ghairu dzalika min aqwalil ma'ruf, dan yang selainnya dari ucapan-ucapan yang baik. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tidak bisa memberi infak karena tidak memiliki sesuatu yang diinfakkan, tapi masih berkata yang baik. Ya, meminta uzur, belum bisa membantu dengan kata-kata yang sopan, bukan dengan kata-kata yang menghina. Ini masih apa? Merupakan kebaikan. Bahkan ini kebaikan yang kedua, atau tingkatan yang kedua. Wasalisatu, dan tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang kedua ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, qaulum ma'ruf. Ya, qaulum ma'ruf, ucapan yang baik. Adapun tingkatan yang ketiga, wasalisatu al-ihsanu bil afwi wal maghfirah. Al-ihsan, berbuat baik dengan afwi, memaafkan, wal maghfirah, dan mengampuni, amman asaa ilaika biqaulin aw fi'lin, dari orang yang berbuat buruk kepadamu baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya. Jadi memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin saja ketika ada orang yang butuh bantuan kita, lalu kita tidak mampu memberinya apa-apa karena memang kita tidak memiliki sesuatu, sehingga kita beralih pada tingkatan yang kedua, qaulun ma'ruf, ucapan yang baik. Maaf, belum bisa membantu untuk kali ini, semoga Bapak diberi kemudahan dalam urusannya. Ini tingkatan yang kedua. Namun ternyata orang yang meminta-minta ini marah-marah. Dasar orang kaya, tapi tidak mau berbagi, sombong dan lain sebagainya. Lalu apa sikap kita? Kita bisa beralih pada tingkatan yang ketiga, wa maghfiratun, memaafkan, mengampuni. Oh ya sudah, ya mungkin dia dalam kondisi yang sempit sekali sehingga emosinya meluap, tapi kita memang tidak punya apa-apa untuk memberi. Kita sudah qaulun ma'ruf, ya, namun ternyata dia merespon dengan ucapan yang menyakiti kita justru. Maka kita beralih pada memaafkan, wa maghfiratun, mengampuni. Wahadzani, dan dua hal ini,
berbicara yang baik dan memberi maaf, afdalu minar rabi'ah, ini lebih utama daripada yang keempat. Ya, perbuatan baik, perbuatan ihsan yang keempat. Wa khairun minha, dan lebih baik darinya. Wa hiya allati yutbi'uha al-mutasaddiqul adza lil mu'ta, yaitu orang yang bersedekah mengiringi sedekahnya dengan menyakiti hati orang yang diberi. Li'annahu qaddara ihsanahu, karena ia telah mengotori kebaikannya sendiri. Wa fa'ala khairan wa syarran, sehingga dia melakukan kebaikan dan juga keburukan. Nah, perhatikan. Jadi ini 4 tingkatan kebaikan. Semua ada unsur kebaikannya. Semua ada unsur kebaikannya. Yang pertama, kebaikan yang sama sekali tidak ada keburukannya, yaitu berbuat baik dengan cara memberi, ikhlas, dan tidak diiringi dengan mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti hati orang yang diberi. Yang kedua, tidak bisa memberi. Ya, jadi tidak bisa memberi atau tidak bisa berbuat baik dengan perbuatan, dengan sedekah. Namun berbuat baik dengan ucapan. Yang ketiga, sama dengan ucapan, yaitu memaafkan keburukan orang yang mungkin marah karena tidak kita beri. Dan yang keempat, ini yang paling buruk. Meskipun dia memberi, tapi pemberiannya itu diungkit-ungkit sehingga menyakiti orang yang diberi. Nah, ini ya. Nah, kemudian Syekh menjelaskan di sini, fal khairul mahdu, maka kebaikan yang murni, kebaikan saja. Wa in kana mafdhulan, meskipun dia itu mafdhul. Mafdhul itu lawan dari afdhal. Ya, lawan dari afdhal. Kalau afdhal itu yang terbaik, yang paling utama. Kalau mafdhul tidak lebih utama. Dan dalam hal ini contohnya adalah yang kedua dan yang ketiga, tingkatan kedua dan tingkatan ketiga. Itu bukan yang paling afdhal, itu mafdhul. Ya, tetapi itu lebih baik minal khairil ladzi yukhalituhu syarrun, daripada kebaikan yang bercampur dengan keburukan, yaitu tingkatan yang keempat. Wa in kana fadilan, meskipun dia fadil, utama. Fa fi hadza, dan di dalam hal ini at-tahzirul azim, peringatan yang keras, liman yu'zi man tasaddaqa alaih, peringatan keras bagi orang yang menyakiti orang yang ia beri sedekah. Kama fa'alahu ahlul lu'mi wal humki wal jahli, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang suka mencela, orang yang pandir, dan orang yang bodoh. Ya, dikatakan bodoh ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena dia sudah mendapatkan pahala di depan mata. Infaknya itu akan mendapatkan pahala di depan mata, namun dia rusak dengan perbuatannya sendiri. Dia rusak dengan ucapannya sendiri, mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti hati orang yang diberi. Maka di sini letak apa? Kebodohannya. Wallahu ta'ala ghaniyun, dan Allah ta'ala ghani, maha kaya, atau tidak butuh an sadaqatihim, sedekah mereka, wa an jami'i ibadihi, dan juga tidak butuh seluruh hamba-hambanya. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah itu untuk kebaikan kita sendiri. Ya, Allah tidak butuh rizki dan dari kita. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun, kata Allah. Aku tidak butuh rizki dari manusia, dan aku juga tidak butuh makan dari mereka. Jadi Allah memerintahkan kita berinfak itu untuk kebaikan kita sendiri.
Halimun, dan Allah Maha Penyantun. Ma'akamali ghinah, bersama dengan kesempurnaan kekayaan Allah. Wasi'ati atayahu, ya, wasi'ati atayahu, dan luasnya pemberian Allah. Yahlimu 'anil 'asin, Allah menyantuni atau Allah santun terhadap orang-orang yang bermaksiat. Ya la yu wala yu'ali wala yu'ajiluhum bil 'uqubah, Allah tidak segera menyiksa mereka. Bal yu'afihim wa yarzuquhum, bahkan Allah memaafkan mereka dan Allah masih memberikan rizki kepada mereka. Wa yadurru alaihim khairahu, Allah masih mengalirkan kebaikan pada mereka. Wa hum mubarizuna lahu bil ma'asi, meskipun mereka membalasnya dengan maksiat. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala telah berbuat santun kepada hambanya. Hamba itu masih bermaksiat tetapi Allah masih memberikan nikmat, masih memberikan rizki. Namun di sisi yang lain ini bisa menjadi istidraj, ya. Ketika orang yang durhaka masih terus-menerus diuji dengan kenikmatan yang menjadikan dirinya semakin durhaka, maka ini adalah istidraj. Taib. Nah, itulah akhir dari pembahasan ayat yang ke-263. Sekarang kita beralih pada ayat berikutnya, ayat 264 sampai 266. Silakan dibaca.
Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan macam-macam kebaikan dengan 4 tingkatannya, qala al-muallif rahimahullah, "Tsumma naha ashaddan nahyi 'anil manni wal adha." Kemudian Allah melarang dengan keras anil manni wal adha, dari menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi. Wa dharaba lidzalika misalan, dan Allah memberikan perumpamaan terhadap hal yang demikian itu. Faqal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, menghapuskan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi. Ini menunjukkan bahwa mengungkit pemberian itu bisa menghapuskan pahala. Mengungkit pemberian itu bisa menghapus pahala. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang berinfak di dalam hartanya karena riya, ingin dilihat oleh manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, maka perumpamaannya, kamathali safwanin alaihi turab, seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Fa asabahu wabil, lalu batu itu ditimpa hujan yang lebat. Fatarakahu salda, sehingga hujan itu menghanyutkan tanah yang ada di atasnya, sehingga kembali menjadi licin. Jadi batu yang licin dipenuhi oleh tanah, lalu terkena hujan deras, maka batu itu kembali menjadi bersih dan licin. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak mampu, tidak memiliki kuasa sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi kaum yang kafir. Ini perumpamaan bagi orang yang infak lalu riya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dan orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari keridhaan Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan keteguhan di dalam jiwa mereka. Kamathali jannatin birabwah, seperti kebun yang ada di dataran tinggi. Asabaha wabil, lalu kebun itu diguyur air hujan yang deras. Fa'atat ukulaha dhi'fain, sehingga menghasilkan buah, ya, 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilum fatal, kalaupun tidak diguyur air hujan yang deras, maka air yang gerimis sudah cukup. Ya, gerimis sudah cukup untuk apa? Menjadikan kebun itu subur. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah, apakah salah seorang dari kalian suka apabila ia memiliki kebun min nakhili wa a'nab, yaitu berupa kurma dan anggur, tajri min tahtihal anhar, lalu mengalir di bawahnya sungai-sungai, fiha min kulli, ya, tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat, di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, ya, hasilnya juga apa? Bagus. Namun wa asabahul kibar, ketika ia di masa tua,
walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki anak keturunan yang masih kecil, ya, yang du'afa, lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Saat kondisi seperti itu, maka kebun itu pun ditimpa angin yang sangat kencang yang diiringi dengan api. Jadi angin membawa apa? Api, sehingga terbakarlah semua kebunnya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan daraballahu fi hadhil ayati thalathata amsilatin. Di dalam ayat-ayat ini, ayat 264 hingga 266, Allah memberikan 3 permisalan, 3 perumpamaan. Yang pertama, lil munfiqi ibtigha'a wajhihi wa lam yutbi nafaqatahu min mannan wala adzan. Yaitu orang yang berinfak untuk mengharap wajah Allah dan tidak mengiringi infaknya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Ya, ini yang pertama. Waliman atba'aha mannan wal adzan. Yang kedua, perumpamaan bagi orang yang berinfak namun mengiringi infaknya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Dan perumpamaan yang ketiga, walil murai, orang yang berinfak karena riya. Jadi ada 3 perumpamaan yang Allah sebutkan di 2 ayat ini. Orang yang ikhlas di dalam berinfak dan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan yang ketiga, orang yang riya. Fa ammal awwalu, adapun yang pertama, fa innahu lamma kanat nafaqatuhu maqbulatan mudha'afatan. Tatkala infaknya itu diterima dan dilipat gandakan, lisuduriha anil imani wal ikhlasi tam, karena muncul dari keimanan dan keikhlasan yang sempurna, ya, dari firman Allah, ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim. Ini menunjukkan keikhlasan, ya, mengharap keridhaan Allah dan untuk meneguhkan jiwa-jiwa mereka. Ay yunfiquna wa hum thabituna ala wajhi samahati wassidqi. Itu mereka berinfak dan mereka dalam keadaan teguh di atas kelapangan hati dan jujur. Jadi infak, ya sudah infak saja tanpa perlu apa? Menyungkit-ngungkit, tanpa perlu menyebut-nyebut, ya. Jadi hatinya lapang dan jujur, murni betul-betul ingin membantu. Famathalu hadzal amal, maka permisalan amalan ini kamathali jannatin birabwah, seperti kebun yang ada di dataran tinggi. Wa huwal makanul murtafi, itu tempat yang tinggi, li'annahu yatabayyanu lirriyahi wasyamsi wal ma'i fiha ghazir. Karena di dataran tinggi itu tempat yang baik, ya, angin itu bisa apa? Bisa masuk, kemudian juga matahari, sinar matahari, demikian pula air itu melimpah. Air melimpah. Ya. Fa illam yusib hadzalikal wabilul ghazir, kalau seandainya kebun itu tidak mendapatkan hujan yang deras, hasala tallun kafin, maka cukuplah dengan gerimis. Ya, dengan gerimis saja itu sudah apa? Cukup. Makanya di dataran tinggi tidak pernah kita yaitu jumpai kekeringan yang
dahsyat. Karena sering terkena air hujan, kalaupun tidak deras, gerimis saja cukup. Litibi manbatiha, karena apa? Tempat tumbuhnya tanaman itu sudah baik, tanahnya subur bahasa kita. Ya, jadi meskipun tidak diguyur air hujan yang deras, gerimis saja sudah cukup. Karena tanahnya subur. Wa husni ardhiha, demikian pula tanahnya baik. Wa husuli jami'il asbabil muwaffarati, dan juga terdapat berbagai macam sebab yang banyak, linumuwiha, tanaman itu tumbuh, wazdihariha, berkembang, wa ismariha, dan menghasilkan buah. Walihada, dan karenanya atat ukulaha dhi'fain, kebun yang semacam ini akan menghasilkan buah 2 kali lipat, ay mutadha'ifan, berlipat-lipat. Wa hadhil jannatu allati ala hadzal wasfi, dan kebun yang demikian sifatnya, hiya a'la ma yatlubuhun nas, ini adalah kebun yang paling diinginkan oleh manusia. Fahadzal amalul fadil bi a'lal manazil, maka perumpamaan inilah bagi orang yang beramal utama dengan tingkatan yang paling tinggi. Semua ingin amalannya itu diterima, semua ingin amalannya itu terbaik, ya. Sebagaimana semua ingin memiliki kebun yang seperti ini sifatnya, ya. Ada di dataran tinggi, kemudian airnya mencukupi, kemudian tanahnya subur, matahari bisa masuk, sinar matahari bisa masuk, hasilnya banyak. Ini yang diidam-idamkan oleh manusia. Maka inilah amalan yang pertama, yang paling utama, yaitu amal yang diiringi dengan keikhlasan. Maka pahalanya besar, ya, pahalanya melimpah. Kemudian wa amma man anfaqa lillah, adapun orang yang berinfak karena Allah, summa atba'a nafaqatahu mannan wa adzan, tetapi dia mengiringi infaknya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi, ya. Motivasinya bersedekah karena Allah, tetapi lisannya ini, ya, lisannya ini tidak tahan untuk mengungkit-ungkit pemberiannya, bahkan sampai menyakiti hati orang yang diberi. Nah ini, au amila amalan, atau dia beramal dengan sebuah amalan, fa'ata bimubtili lidzalikal amal, lalu dia melakukan hal yang membatalkan amalannya, fahadza mathaluhu misalu sahibi hadhil jannah, maka perumpamaan orang ini seperti pemilik kebun yang tadi. Kebun yang apa? Kebun yang subur, makmur. Namun lakin sullita 'alaiha i'sarun, diuji dengan angin kencang. Wa huwa rihus syadidah fihi narun fahtaraqat, angin yang kencang yang diiringi dengan api hingga membakar seluruh kebunnya. Walahu dzurriyyatun du'afa, sedangkan dia memiliki anak keturunan yang masih lemah, yang masih kecil. Wa huwa dhaifun, dan dia sendiri pemilik kebun itu kondisinya lemah. Qad asabahul kibar, ia sudah mengalami masa tua, ya.
Nah, ini perumpamaan yang paling akhir tadi, ayat yang terakhir, ayat 266. Ya. Jadi kebunnya sama-sama bagus, sama-sama makmur. Bedanya kalau orang yang pertama mendapatkan hasil panen yang melimpah dan tidak diuji dengan angin kencang yang disertai dengan api. Dan mungkin saja pemiliknya juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anaknya mungkin juga sudah besar sehingga kalau ada apa-apa bisa membantunya. Adapun perumpamaan yang kedua, ini bagi orang yang juga mendapatkan kebun yang makmur, subur, tetapi diuji dengan angin kencang yang disertai api, dalam kondisi yang sudah lemah dan memiliki anak-anak yang masih lemah pula. Ya, fahadhil hal min afdhail ahwal, dan keadaan ini di antara kondisi yang paling buruk. Ya, seakan-akan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan yang riya. Ya, wallahu alam, karena beliau menyebutkan min afdhail ahwal, di antara kondisi yang paling buruk. Walihada saddara hadzal masal biqaulih, karenanya Allah menyebutkan permisalan ini dengan firman-Nya, ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian ingin, ila akhiriha, sampai akhirnya, yaitu sampai akhir ayat, bil istifhamil mutaqarrari indal mukhatabina fadha'atuhu, dengan pertanyaan yang telah diketahui oleh orang yang diajak bicara kengeriannya. Artinya gini, ya, apakah kamu ingin punya kebun yang seperti ini kondisinya? Gimana itu? Punya kebun lebat, tetapi ketika kamu sudah tua dan anak-anak masih kecil, ditimpa angin kencang yang membawa api lalu hancur semua. Ada yang mau nggak seperti itu? Nah, itu maksudnya. Belum apa-apa sudah membayangkan kengeriannya. Ya. Makanya disebutkan ini adalah keadaan yang paling buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukannya dengan pertanyaan, ayawaddu ahadukum. Kenapa? Fa inna talafa daf'atun wahidatun ba'da zahai asjariha, karena kehancurannya itu sekejap. Daf'ah wahidah, satu kali, tidak dicicil bahasa kita, langsung apa? Habis. Setelah pohon-pohon yang lebat, sebelumnya pohonnya lebat, wa ina'i thimariha, buah-buahnya juga ranum, melimpah, ya, musibatun kubra, maka ini musibah yang besar. Baru melihat keindahannya tiba-tiba musnah, lenyap dalam sekejap. Ya. 6. Summa husulu hadhil faji'ah, kemudian musibah yang datang tiba-tiba ini, wa sahibuha kabirun qad dha'ufa minal amal, ditambah lagi pemiliknya sudah tua renta dan dalam kondisi lemah untuk bekerja, walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki anak keturunan yang lemah pula, masih kecil, la musa'adata minhum lahu, tidak mampu mereka memberi bantuan kepada pemilik kebun tersebut. Ya, wa mu'natuhum alaihi faji'atun ukhra, maka ini menjadi apa? Kengerian yang lain, atau ini menjadi keadaan yang mengagetkan yang lain tiba-tiba. 6. Fasara sahibu hadzal masal, maka jadilah orang yang diperumpamakan dengan
hal seperti ini, alladzi amila lillah, itu orang yang beramal karena Allah. Karena Allah. Summa abtala amalahu bimunafin lah. Lalu Allah membatalkan atau lalu ia membatalkan amalannya sendiri dengan hal yang menghilangkannya, yang menafikannya. Jadi gambaran orang ini beramal karena Allah itu hasilnya sudah di depan mata. Ya. Karena kalau orang itu beramal bukan karena Allah, maka tidak ada hasilnya, tidak mendapat pahala. Orang yang riya ya tidak mendapat apa? Pahala dari amalannya. Sedangkan orang ini ikhlas dia sebenarnya, sehingga dia mendapatkan pahala. Hasil panennya sudah terlihat, buah-buahannya sudah siap untuk dipanen. Namun dia hancurkan sendiri dengan ucapannya, dengan perbuatannya, mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti hati orang yang diberi. Nah, ini ibarat apa? Angin kencang yang membawa api yang menghancurkan hasil panen yang tinggal dinikmati ya saat itu. Sesaat lagi dia bisa menikmatinya. Nah, ini ya. Yushbihu hala sahibil jannah. Maka orang yang beramal atau bersedekah karena Allah tetapi mengungkit-ungkit sedekahnya itu seperti pemilik kebun ini. Allati jara 'alaiha ma jara. Itu terjadilah apa yang terjadi. Hina ishtaddat daruratuhu ilaiha, ketika ia betul-betul dalam kondisi membutuhkannya. Ya. Jadi sudah hampir menikmati hasilnya namun hancur seketika. Ya. Pemilik kebun yang sudah hampir memiliki hasilnya hancur seketika, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dalam kondisi tua renta dan anak-anaknya masih kecil, sehingga harus menerima kenyataan, melihat dengan mata kepala sendiri kebun yang hancur. Demikian pula orang yang bersedekah dan mengungkit-ungkit pemberiannya. Hampir saja dia mendapatkan pahala melimpah, namun dia hancurkan sendiri dengan ucapan dan perbuatannya. Nah, itu perumpamaan yang kedua. Al-matsalus tsalis, sedangkan perumpamaan yang ketiga yaitu yang beramal karena riya. Alladzi yura'in nasa, yaitu yang beramal untuk dilihat oleh manusia. Walaysa ma'ahu imanun billah, tidak ada pada dirinya iman kepada Allah. Walahtisabun li thawabihi, tidak ada pula mengharap pahala dari Allah. Haitsu syubbiha qalbuhu bisafwan, maka diperumpamakan hati orang yang riya ini seperti batu licin. Wa huwal hajarul amlas, ya, as-safwan itu adalah batu yang licin. Alaihi turabun, yang terdapat tanah di atasnya. Yazunnur ra'i, orang yang riya ini memandang annahu idza asabahul matar, kalau hujan turun, perhatikan ya, kalau ada batu yang sudah tertutup tanah, kalau sudah ada batu yang tertutup tanah, orang akan memandang kalau dia terkena air hujan, ambata kama tambutul aradhit thayyibah, maka tentu akan bisa menumbuhkan tanaman sebagaimana tumbuh di atas tanah yang baik. Walakinnahu kal hajar, akan tetapi dia itu batu. Alladzi asabahul wabilus syadid, yang kalau dia ditimpa hujan yang kencang, hujan yang deras, fa adzhaba ma alaihi minat turab wa tarakahu solda,
maka hujan itu akan menghanyutkan tanah yang ada di atasnya sehingga batu itu kembali menjadi bersih. Nah, orang yang riya mengira dengan harapan amalannya itu dilihat oleh orang, amalannya itu dipuji oleh orang, maka dia berharap amalannya akan tumbuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan. Namun ternyata kenyataannya apa? Hilang. Jadi tanah yang ada di atas batu tadi itu ibarat amalan yang ia harapkan tumbuh berkembang karena riyanya tadi. Namun ternyata ketika ditimpa air hujan bersih, batu itu bersih, tanahnya hilang. Jadi pahalanya lenyap, ya, kembali kosong. Nah, itu perumpamaan orang yang riya. Wa hadza mathalun mutabiqun liqalbil murai. Dan perumpamaan ini sesuai dengan hati orang yang riya. Alladzi laisa fihi imanun, yang tidak ada di dalamnya keimanan. Orang yang riya tidak ada di dalamnya keimanan. Bal huwa qasin la yalinu wa la yakhsha. Bahkan hati orang yang riya itu keras, tidak lemah atau tidak lembut, tidak lunak, dan juga tidak khusyuk. Makanya diperumpamakan seperti apa tadi? Batu. Jadi batu itu ibarat hatinya, lalu ada tanah di atasnya. Nah, ini harapannya itu pahala yang akan dia dapatkan. Jadi ada amalan yang dia kerjakan dengan riya, itu diibaratkan tanah, ya. Belum hujan ini, belum hujan, tanah masih aman ada di atas batu yang licin. Tapi itu apa? Hanya pandangan sesaat saja. Jadi orang yang riya setelah beramal dia merasa sudah diterima, pahalanya banyak ini. Namun ketika Allah singkap isi hatinya, ketika Allah turunkan air hujan yang deras, maka tanah yang ada di atas batu itu lenyap. Maka pahala yang dibangun di atas ibadah yang riya juga lenyap. Ya, juga lenyap. Nah, bisa juga kita maknai orang yang riya, bisa jadi dialah yang meletakkan tanah di atas batu tersebut. Dia berusaha menimbun batu itu dengan tanah. Harapannya tanah ini nanti lama-lama akan subur. Ya, jadi dia berupaya untuk menimbun batu yang licin tadi dengan tanah. Harapannya tanah ini nanti akan tumbuh subur. Namun ketika Allah turunkan air hujan, usaha yang telah dia upayakan sirna. Ya. Jadi sudah bersusah payah membiarkan tanah itu ada di atas batu, namun dengan seketika Allah hancurkan dengan air hujan. Sama dengan orang yang sudah bersusah payah beramal, ya, sudah bersusah payah untuk beribadah, namun karena riya Allah hapuskan pahalanya. 6. Jadi orang yang riya itu diperumpamakan dengan orang yang hatinya keras, tidak lunak dan tidak pula khusyuk. Fahadha a'maluhu wa nafaqatuhu la aslalaha tuassisu alaih. Maka amalan orang ini, orang yang riya ini, infak dari orang yang riya ini tidak memiliki asas yang mendasari amalannya. Sama seperti tanah tadi. Tanah tadi
ada di atas batu yang licin itu tidak memiliki akar yang apa? Kokoh. Pokoknya asal numpang saja. Ya. Dan ini permisalan yang sangat sederhana tapi sangat mudah dipahami. Kalau ada tanah di atas batu, ya, itu hanya sekedar numpang. Beda dengan beda dengan tumbuhan yang ada di atas tanah. Nah, jadi kalau ada, ini ibaratnya gini ya, kita nanam sesuatu di atas batu, kita kasih tanah, kita kasih benih. Kira-kira tumbuh enggak? Ya. Kalaupun tumbuh, tumbuhnya hanya di atas tanahnya saja. Tanah yang berapa tingginya itu. Sedangkan tanah ini akar tanaman ini tidak sampai menembus batu. Jadi kelihatannya tumbuh baik, tapi ketika disapu oleh hujan deras, hancur sudah. Ya. Nah, orang yang riya tidak memiliki dasar yang kuat di dalam amalnya, dan itu keikhlasan. Jadi keikhlasan itulah ibarat akar yang kokoh yang menghunjam di tanah. Ya. Jadi akar ini akan senantiasa menancap dan hasilnya itu akan terlihat baik. Ya, hasilnya akan terlihat baik. Nah, dan ini kalau kita kaitkan dengan perumpamaan yang kedua juga bisa, jamaah. Apa? Kita punya tanaman yang kokoh, kuat, hasilnya melimpah, tapi gara-gara kita ungkit-ungkit pemberian, nah hancur juga. Cuman hancur tidak sampai ke pangkalnya, gitu ya. Masih bisa kita beramal lagi lillah, memperbaikinya. Tapi begitu kita ungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi, hancurlah seluruh tanaman yang ada di atas tanah yang kokoh tadi. Karena didasari oleh keikhlasan, tetapi hancur dengan perbuatan kita sendiri. Nah, orang yang riya tidak memiliki dasar yang kokoh di dalam amalannya. Wala ghayatan laha tantahi ilaiha, dan tidak juga memiliki tujuan yang ingin digapai. Ya, karena tujuannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan mendapat pahala dari Allah, yang enggak akan mendapatkannya. Bal ma'amilahu fahuwa batilun li'adami syartih. Bahkan amalannya itu batil. Ya, amalannya apa? Batil. Karena tidak terpenuhi syaratnya, atau amalannya itu batal karena tidak terpenuhi syaratnya. Walladzi qablahu batala ba'da wujudi syart. Sedangkan perumpamaan yang kedua, amalannya itu menjadi batal setelah syarat terpenuhi. Liwujudil mani, karena ada penghalangnya. Wal awwalu maqbulun mudha'afun. Sedangkan perumpamaan yang pertama itu diterima dan pahalanya berlipat-lipat. Liwujudi syartihi alladhi huwa al-iman wal ikhlas was sabat. Karena terpenuhi syaratnya, yaitu iman, ikhlas, was sabat, dan teguh. Wantifa'ul mawani al-mufsidah, dan hilang penghalang-penghalang yang merusaknya. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perumpamaan yang pertama, orang yang memiliki kebun yang indah dan hasilnya bisa dinikmati, ini karena dia memenuhi persyaratan diterimanya amal, yaitu ikhlas, dan tidak ada penghalang yang bisa menghilangkan amalan tersebut. Apa? Teguh dia. Ya, teguh di dalam beramal, karena tidak dirusak dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi.
maka dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Sama seperti pemilik kebun pertama, tidak ada gangguan sama sekali, panen berlipat-lipat. Sedangkan orang yang kedua yang berinfak tetapi mengungkit-ungkit pemberian, ini seperti pemilik kebun yang kedua tadi. Di hadapannya ada kebun yang indah, hasil panennya sudah sedikit lagi dia bisa rasakan, tetapi dihancurkan oleh angin yang disertai dengan api. Ya. Nah, hati dari orang yang kedua ini, syarat pertama sudah terpenuhi, iman dan ikhlas. Ada, dia bersedekah karena ikhlas. Ya. Tetapi apakah pahala itu didapatkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Mengungkit-ungkit pemberian. Hampir saja dia mendapatkan panen besar, tapi gara-gara mengungkit-ungkit pemberian hancur. Ya. Sedangkan perumpamaan orang yang ketiga, ya, orang yang tidak mendapat apa-apa sejak awal. Dari awal gak dapat apa-apa dia. Hanya ada upaya. Upaya apa? Ya beramal, tapi amalan yang seperti fata morgana. Seperti apa? Menanam di atas batu licin. Apa yang bisa diharapkan? Kelihatannya baik, namun kena hujan saja sudah apa? Hancur. Orang yang ria terlihat baik amalannya, namun karena tidak didasari oleh iman dan ikhlas, maka tidak dapat apa-apa. Ya, dia tidak mendapatkan apapun. Nah, kemudian Syekh As-Sa'di menutup pembahasan pada ayat yang ke-266 ini dengan mengatakan wa hadzihil amsalus salasah, dan 3 perumpamaan ini tantabiqu ala jami'il amilin, maka ini bisa atau sesuai dengan seluruh keadaan orang-orang yang beramal. Artinya ayat ini secara contoh amalan yang disebutkan itu infak, ya kan? Infak. Namun sebenarnya bukan hanya infak saja yang bisa kita jadikan sebagai perumpamaan orang yang punya kebun tadi, orang yang menanam di atas batu licin tadi. Tidak. Seluruh amal soleh kita bisa masuk di dalam perumpamaan ini. Ya, bisa masuk di dalam perumpamaan ini. Ya, orang yang melakukan amal saleh ikhlas tanpa ada sedikit pun hal yang merusaknya, diawali oleh keikhlasan di dalam beramal, lalu disempurnakan dengan amalan yang konsisten, tidak ada satupun yang merusaknya, maka ini perumpamaan orang yang pertama. Perumpamaan orang yang kedua, yaitu orang yang beramal awalnya ikhlas, awalnya tulus, namun dia tidak bisa menjaga konsistensi dari amal tersebut sehingga dia merusaknya, entah dengan ucapan ataupun perbuatan. Sedangkan orang yang ketiga sejak awal tidak ada niatan ingin mendapat pahala, semata-mata hanya ingin mendapat pujian. Jadi seluruh amal saleh itu bisa kita terapkan di dalam 3 perumpamaan ini. Fal yazinil abdu nafsahu wa ghairahu, maka hendaknya seorang hamba menimbang jiwanya sendiri, demikian pula dengan orang lain, bihadhil mawazinil adilah, dengan timbangan yang adil ini, wal amsalil mutabiqah, dan perumpamaan yang sesuai ini. Kita ini ada di posisi yang mana? Apakah ada di posisi orang yang pertama
atau posisi orang yang kedua, atau bahkan posisi orang yang ketiga. Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan demikianlah permisalan-permisalan yang kami berikan kepada manusia, dan tidaklah orang yang memahaminya kecuali orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya orang-orang yang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran dari permisalan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka kita kalau melihat permisalan yang ada, tentu kita ingin berada pada posisi permisalan orang yang pertama, ya, punya kebun di dataran tinggi, suplai airnya bagus, sinar matahari cukup, kemudian juga angin bisa masuk, ya, angin dalam artian ya oksigen gitu ya, karena kan tanaman itu butuh oksigen. Kemudian kita dalam kondisi prima, dalam kondisi sehat walafiat, bisa ngurusi kebun sampai akhirnya panen dengan hasil yang berlipat-lipat. Ini idaman semua orang, ya, idaman semua orang. Dalam beramal juga demikian, kita ingin amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus didasari dengan keikhlasan dan tidak mengungkit-ungkit amalan, tidak menyakiti hati orang tatkala kita beramal. Nah, barulah kita bisa mendapatkan hal itu. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kita hendaknya sering yaitu menimbang amalan kita. Kita ini pada posisi orang pertama, kedua atau ketiga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Ayat yang ke-267 268 insyaallah. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Taib, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.